ini penting buat kita yang mengerti apa itu bodhisattva sila, mengapa kita harus menjalankan bodhisattva sila atau jalan bodhisattva. Gak usah mikir-mikir yang lain, tapi kita bisa memikirkan bahwa kita sedang membicarakan tentang jalan kebodhisattvaan, yaitu menolong semua makhluk. Yang pertama, bantulah pihak lain mencapai beragam fokus yang bermakna. Jadi kalau Anda sudah memasuki jalan Mahayana, sudah diminta untuk membantu orang lain, membantu pihak lain, dan fokus dalam pembantuan itu. Yang pertama adalah yang bermakna. Bantulah orang lain mengatasi penderitaan apapun yang mereka alami. Seperti misalnya ada yang sakit, nggak punya uang, Anda bisa bantu dia pergi ke rumah sakit atau ke klinik atau cari dokter. Lalu merawat yang sakit, termasuk orang tua. Jangan selfish, kadang-kadang anak ini merasa canggung merawat orang tuanya. Padahal kalau kita bayangkan orang tua itu merawat anaknya tanpa pamrih, dan mereka nggak pernah minta apapun dari anaknya kecuali sedikit perhatian. Waktu kita masih kecil, orang tua apa pernah komplain sama kita? Kamu ngompol berapa kali, buang air besar berapa kali, kadang-kadang juga nggak tahu diri. Lagi digendong dia kencing, begitu kan? Ya baik, kamu habisin susu berapa banyak? Kamu tuh ganggu mama papa tidur setiap malam, nangisnya teriak-teriak atau malu atau nggak tahu diri, begitu bahasanya. Orang tua nggak pernah ngomong itu kan kepada kita, nggak pernah nuntut balik, nggak pernah mengingatkan kita sewaktu kita kecil itu berapa kali menyakiti atau tidak menjaga hati orang tua, karena orang tua sangat bahagia sekali, senang menjaga anaknya. Tapi begitu mereka dewasa, begitu kita dewasa dan orang tua sudah beranjak tua, nggak ada yang mau merawat mereka. Kalau anaknya dulu ada 5, masih ditolak 2, masih ada 3, ya nggak? Kalau sekarang anak cuma 1, ditolak 1 mau kemana? Ya udah panti asuhan aja, panti jompo maksudnya, panti jompo aja deh. Mama tinggal di situ, saya tinggal kasih bulanan, beres. Kalau dulu kamu mamanya tahu dia akan dimasukin ke panti jompo misalnya, dia tinggal balikin. Kalau tahu begitu dari dulu, kamu saya masukin ke panti asuhan aja, beres. Bisa nggak begitu? Orang tua nggak pernah tuh ada ngomong begitu. Makanya ya, berarti kita harus bisa mempunyai pengertian merawat orang yang sakit, merawat yang patut dihormat, merawat mereka yang sudah selayaknya dirawat, itu adalah berkah utama. Bahkan Sang Buddha mengatakan, siapa yang merawat orang sakit, dia merawat aku. Sudah mengatakan, siapa merawat yang sakit sama dengan dia merawat aku. Berarti orang yang sakit memiliki kadar kebajikan sama dengan merawat sama Sang Buddha. Kalau enggak, kenapa Buddha ngomong begitu? Karena Buddha perhatian kepada yang sakit. Apa sih yang diinginkan orang sakit? Apa? Ya sembuh, sehat, diperhatiin. Ada yang ngajak ngomong. Coba deh orang sehat aja. Kita misalnya ya, kita tes nih. Orang sehat, terus tiba-tiba periksa darah, hasil darahnya ketuker misalnya. Jadi dia bilang, aduh pak, bu, ibu kena kanker. Wah, usianya kayaknya nggak lama lagi. Kita yang sehat dibilang begitu, divonis gitu, langsung bagaimana? Down ya, drop ya. Langsung down loh. Batinnya down, maka drop. Ketika drop, beneran masuk rumah sakit. Nggak lama keluar lagi hasilnya. Maaf bu, itu hasilnya ketukar sama orang lain. Sehat lagi langsung. Jadi apa yang bermain di sini adalah pikiran. Jadi ketika kita sakit, kita maunya sembuh, maunya yang bahagiain, maunya yang jaga, begitu ya. Yang kedua, ajarilah kebenaran dan tunjukkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada orang lain dalam jalur duniawi maupun jalur spiritual. Yang kedua ini adalah mengajarkan kebaikan buat orang lain. Kenapa kebaikan harus diajarkan? Kalau kejahatan perlu diajarin nggak? Ada sekolah khusus kejahatan? Nggak ada. Kejahatan tuh nggak perlu diajar, bisa sendiri. Cuma ada juga ilmunya, ilmu yang pakar sama ilmu penjahat yang cetekan gitu ya. Nah jadi
Kalau kebaikan, ada sekolah pendidikan khusus merubah akhlak, khusus merubah moral. Di mana? Ya sekolah sini, di wihara dengerin ceramah, sekolah minggu, atau di masjid, di gereja, apapun itu tempatnya adalah sekolah untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan moral dan akhlak kita menjadi berbudi dan berbakti, serta berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain serta bagi masyarakat. Ini ada sekolahnya, perlu dipelajarin, perlu dipraktekkan, ya. Nah, jadi kita membimbing tuh orang lain supaya ikut ke jalan kita. Kita merasa udah nyaman nih kebaktian segini aja. Kalau Anda ajak istri, anak, cucu ikut bareng ke sini, Anda sudah melakukan praktek yang nomor 2 ini loh. Jangan sampai nanti udah ditaruh di rumah duka, dipindahin loh. Nyaho deh. Ya kan, maksudnya begitu. Nah, terus yang ketiga, tunjukkanlah rasa terima kasih. Yokan antesin, ada terima kasih, ada perhatian kepada mereka yang telah nolong kita. Jangan orang kacang lupa kulit, ya. Emang kacang lupa kulit gimana sih kacang lupa kulit? Emang kulitnya kenapa emang? Nah, saya selalu bingung loh, kacang lupa kulit. Emang kulitnya kenapa? Nggak ada kulit, nggak ada kacang. Ada tuh kacang Garuda tuh nggak ada kulitnya. Iya. Kacang lupa kulit. Kenapa emang kulitnya? Nah, karena membungkus kacangnya. Nah, saya juga bingung tuh kenapa pepatah kacang lupa kulit ya. Karena ada kulitnya juga disebutnya kacang. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Ada kulitnya juga tetap kacang. Nggak ada kulitnya juga dibilang kacang. Ada yang nggak ada hubungannya sama kacang. Apa? Dikacangin lu. Nggak ya, bukan itu. Kacang panjang dipotong pendek juga tetap kacang panjang. Aneh kan? Tuh. Ya, jadi kacang lupa kulit. Jangan seperti itu. Kita harus tahu terima kasih. Banyak banget yang bilang sama saya atau curhat, bilang ini saya dihianati. Dihianati sama siapa? Orang yang dulu pernah membantu kita. Orang yang salah. Saya dihianati sama orang yang dulu pernah kita bantu. Jadi misalnya dia dulu nggak ada kerjaan, saya kasih kerjaan. Dia bagus kerjanya, saya kasih toko. Ternyata dihap tokonya, makan, korupsi, dibikin bangkrut. Terus kemudian ya begitulah. Jadi ini adalah orang yang sudah dibantu tetapi malah jadi ngebelokin. Nah, jadi juga kita harus berterima kasih sama yang telah membantu kita. Jadi kan itu terima kasih itu saling dua arah ya, jangan satu arah. Ada kadangnya kita udah bantu orang, tapi orang itu perlakukan kita kayak babu bener-bener, nggak dipercaya lagi, pakai detektif diusut kita siapa, padahal kita pakai sepenuh hati. Kita udah berprestasi, tetap injek-injek. Nah ini bosnya beda. Kalau kayak gitu ya beda. Tapi intinya kita harus tahu terima kasih pada orang yang sudah menolong kita, membantu kita. Banyak nih anak-anak sekarang juga udah lupa, terima kasih itu udah lupa. Kalau dikasih sesuatu ya udah kebiasaan atau udah harusnya seperti itu. Terima kasih, berat ngomongnya terima kasih sia-sia kanan gitu ya. Berat. Ini kalau anak-anak sekarang dikasih apapun ya udah dia terima. Dia terima, nggak ada bilang kanannya, nggak ada bilang terima kasihnya. Lucu ya. Kenapa? Karena mereka sudah merasa mereka itu layak dikasih. Jadi udah terbiasa dari kecil orang tua memberikan apa yang dia mau. Beda sama kita dulu. Jadi anak-anak sekarang ini udah berpikiran apapun yang mereka mau harus diberikan. Kalau dulu ya mau minta sesuatu jarang anak minta kepada orang tuanya. Tapi minta sama siapa? Engkongnya. Karena engkong pasti nggak pernah nolak. Engkong itu pasti kabulin. Kalau ke orang tua belum tentu. Tapi kalau zaman sekarang anak cuma satu, udah jadi pangeran dan putri dia di rumah. Jadinya apapun diberikan, ya.
Nah, itu yang ketiga ya, tunjukkan rasa terima kasih. Dan balaslah kebaikan mereka secara nyata. Membalas kebaikan orang yang sudah menolong kita, namanya pauen, balas baik. Kita harus membalas, jangan lupa. Yang satu terima kasih, dan yang kedua membalas kebaikan. Yang keempat, lindungilah makhluk lain dari hal-hal yang membuat mereka takut. Menjaga orang supaya tidak takut juga kebaikan, juga jalan bodhisattva. Misalnya takut sama singa, sama harimau, itu masih juga takut. Iya, kalau misalnya Anda penjaga hutan atau Anda punya sesuatu ilmu di mana binatang buas pada takut, ya jaga orang yang takut ya. Nah, kalau takut akan hal-hal yang lain, takut air, api, jaga dia ya, lindungilah orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita lihat sekarang yang bisa anggap remeh itu pekerjaan apa? Pemadam kebakaran. Pernah nonton Along with a God film Korea? Nah itu jasa pemadam kebakaran itu besar loh. Ketika mereka menyelamatkan satu nyawa, ketika mereka betul-betul terjun ke api tanpa memikirkan yang lain, memikirkan anaknya sendiri, bahkan di rumah dia rela terjun karena itu sudah tugasnya. Ternyata setelah meninggal itu dapat diskon kebaikan yang sangat luar biasa karena menolong orang lain. Diskon dari kejahatan kita di diskon karena banyak melakukan kebaikan. Dan akan ada banyak orang yang berterima kasih kepada dia. Ini kayak orang yang sudah berbuat jasa baik itu banyak banget. Juga bukan hanya itu aja, termasuk mereka yang berjasa, supir. Kelihatannya kesannya cuma supir ya. Tapi kalau supir itu nggak suka sama Anda, dia bawa mobil ugal-ugalan, nyawa Anda terancam nggak? Jadi hargai ya, termasuk semua dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Jadi kita merasa nyaman dilindungi oleh supir yang baik. Karena ketika Anda masuk, duduk, Anda percaya sama dia, nyawa Anda terjamin. Nah ya, karena dia melindungi Anda, kita juga harus terima kasih. Yang kelima, lenyapkanlah penderitaan mereka yang kesusahan karena kehilangan harta benda atau orang yang dikasihi. Jadi sih ngomong kehilangan harta benda dulu. Tadi ngomong kebakaran. Banyak orang yang kebakaran habis-habisan. Tugas kita begitu mengetahui ada korban kebakaran, termasuk saudara sendiri ya. Ingat, kebanyakan orang lain kita bantu, tapi saudara sendiri nggak dibantu. Ada yang begitu. Saudaranya kebakaran, numpang aja nggak dikasih di rumahnya, di rumah kita gitu misalnya. Jangan. Menolong mereka yang kehilangan harta adalah penting adanya. Karena suatu saat itu juga bisa terjadi pada diri kita. Kalau kita menolong orang yang kekurangan harta seperti itu, maka kita akan selalu terjaga, kita akan selalu dilindungi. Tapi kalau kita nggak mau nolong, bahkan cuek, nanti kalau kita begitu siapa yang mau nolongin? Nggak ada ya. Nah itu dia. Orang yang dikasihi, kehilangan orang yang dikasihi. Kita udah toleran ini mah ya, banyak ya orang ke rumah duka, ada yang baru meninggal, kita temenin. Nah kalau di Tangerang mah lucu, kalau ada orang yang meninggal itu buka meja, ngapain? Main ceki, main capsa, gitu kan? Main judi bahasanya. Katanya enggak main duit kok, ini mah cuma nemenin doang, begadang sampai pagi. Iya, nggak main duit, duit kecil-kecilan katanya. Tapi itu udah budaya tuh. Jadi kalau ada yang meninggal, mereka buka meja, nemenin sampai pagi. Orang mah buka meja berdoa gitu ya. Nggak ada tuh. Jadi ya orang dihargai semasa hidup doang. Jangan pernah berharap banyak setelah kamu meninggal. Orang masih mau hormatin kamu, orang masih mau peduli sama kamu, masih ingat sama kamu. Ingat juga paling sampai 100 hari atau paling sampai setahun. Lewat dari 100 hari mau udah lupa. Mau siapapun itu. Paling nanti ingat lagi kalau ada perayaan atau kalian foto. Cuma gitu doang. Berapa tahun sih lamanya? Sedangkan kalau Anda melekat sama keluarga Anda dan kemudian meninggal lahir jadi alam peta atau alam setan, itu waktunya panjang dan lama.
Kemelekatan kita karena waktu kita meninggal keluarga kita nangis-nangis, semua sedih. Terus kita jadi bawaan sedih. Terus kita nggak mau naik. Kita bilang mau di sini aja lah. Udahlah karena kasihan saudara saya. Mereka tuh ingat kamu cuma berapa hari. Selebihnya mah udah punya kesibukan masing-masing. Masalahnya kalau kita udah waktunya udah lewat, lahir jadi peta di situ, nangis-nangis. Tinggal nungguin tiap tahun cengbeng ada yang datang, ada yang bawain makanan, ada yang doain. Ini cengbeng begini nih, banyak tuh yang datang. Datangnya itu penunggu kuburan. Datangnya itu karena mereka menunggu rumah abu, bukan datang dari surga turun. Lihat keluarganya ini masih berbakti, keluarganya ini masih mengenang dia, maka dia turun dari surga melihat anak cucu. Happy kalau itu mah. Nah ini jadi peta, jadi setan di mana? Di kuburan atau di rumah abu? Nggak mau naik ke surga, nggak mau juga dihukum di bawah. Dia mau senang di sini kamguan. Kenapa? Pikiran dia tiap tahun ada yang datang. Itu karena kemelekatan. Sewaktu meninggal melekat, tidak mau lepasin keluarga. Taunya keluarga juga nggak berbuat baik atas nama Anda. Keluarga juga cuma gitu doang. Yang direbutin malah warisan Anda. Kalau warisan itu direbutin buat memuliakan nama Anda, terus kemudian menyumbang ke sono ke sini pakai nama yang meninggal, itu namanya bagus. Tapi nggak ada tuh dalam sejarah warisan buat nyumbang wihara, buat nyumbang gereja, buat nyumbang masjid. Jarang ya. Benar nggak? Ada suhu buntutnya doang. Iya, misalnya berapa miliar, berapa ratus ribu. Nah, ratus ribunya itu yang disumbangin. Depannya mana ada. Jadi Anda pikir udah meninggal happy tuh. Ya enggak. Yang dibawa cuma kebaikan dirimu sendirilah semasa hidup. Oke. Nomor 6. Sediakanlah aneka macam barang bagi kaum miskin sesuai dengan kebutuhan mereka. Tadi udah dikatakan menolong semua makhluk. Ini khusus kepada kaum papa atau kaum miskin. Kenapa kita selalu baksos atau sumbangan, memberi sumbangan? Termasuk orang yang susah. Maaf ya di sini. Anda misalnya dalam garis di bawah kemiskinan atau tengah-tengah kemiskinan atau pas-pasan, Anda harus nanam kebaikan juga. Nah kalau kita lihat lagi ke bawah, ada lagi yang lebih susah. Bantu sedikit, nggak usah banyak, sesuai kemampuan. Nanti di bawahnya ada lagi yang lebih susah, bantu lagi dia, setidaknya berbagi. Dapat beras 1 kilo, bisa Anda sumbangin 1 piring beras ya, bukan piring nasi loh. 1 piring beras kan bisa jadi berapa piring nasi. Itu menanam. Kenapa saya susah? Karena saya tidak punya tabungan kebaikan. Kapan bikinnya nih tabungan kebaikan? Masa yang kemarin dan yang kelahiran sebelumnya. Kalau Anda tahu kelahiran sebelumnya itu saldo kebaikan Anda minus, berarti saatnya sekarang menanam. Dan buat yang kelebihan, buat yang makmur, menengah ke atas, ini harus berpikir begini. Kenapa saya sekarang makmur? Karena saldo kebaikan Anda plus, surplus. Kapan dilakukannya? Masa lalu. Masa lalu itu Anda senang berderma, senang berdana, senang memberikan banyak hal kepada banyak orang. Masa sekarang, saatnya Anda menuai itu semua. Gak bakal kekurangan, tidak bakal kehabisan. Dan saatnya sekarang menanam kembali. Jangan terbalik, mentang-mentang udah makmur, mentang-mentang udah sukses, terus kemudian gak mau menanam kembali. Cuma ngandelin saldo masa lalu yang surplus itu. Kan sekarang berbuah tuh, diambilin semua, diambilin, lama-lama rekening Anda kosong, lama-lama rekeningnya habis. Saldo kebaikan masa depan tidak ditabung dari masa sekarang. Jadi nanti kebalik tuh. Kalau Anda tidak pernah berderma, tidak pernah berdonasi, dan tidak pernah membantu orang yang susah, kelahiran yang akan datang pasti terbalik kondisinya. Anda yang minta pertolongan orang, Anda yang ngemis-ngemis, Anda yang tolong, begitu. Paham hukum ini maka tidak akan ada orang yang susah. Anda boleh susah kehidupan ini, tapi Anda masih punya tenaga, Anda bisa bantu orang.
Ada lagi pembangunan Anda bantu dengan tenaga, atau ada yang kesusahan Anda bantu dengan mobil, bisa punya mobil, punya motor, digojekin, nggak dibayar, nggak apa-apa, kan namanya bantu orang. Banyak cara untuk berbuat kebaikan, tidak melulu dengan uang. Itu dia ya. Nah, jadi kita harus berpikir, kenapa sekarang saya susah, kenapa saya sekarang kayak, karena masa lalu saldonya plus atau negatif. Maka yang akan datang, yang terjadi juga akan sama. Apa yang sekarang Anda tanam, apa yang sekarang Anda tabung, itu akan dipakai kemudian. Lalu kemudian bentuklah komunitas kebaikan dan menyediakan tempat tinggal yang ideal. Apa itu komunitas kebaikan? Kayak yayasan itu sesungguhnya komunitas. Orang yang punya pandangan sama, orang yang punya pandangan untuk menolong banyak orang, mendirikan yayasan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat tinggal yang layak buat banyak orang. Jadi bikin dia perumahan, atau bikin dia kos-kosan buat orang yang susah ditampung, atau bikin sekolah, atau bikin wihara. Wihara kan tempat tinggal juga. Wihara tempat tinggal anggota sangga, wihara juga tempat tinggal umat. Anda kalau memang rumahnya ada masalah atau ada bencana, silakan ke wihara, tidur di wihara, no problem, terbuka. Ini rumah bukan rumah biksu, ini rumah untuk semua. Tapi tahu diri. Udah tinggal di wihara, maunya disiapin, ya atuh bantu-bantu bersih rumah, kan namanya rumah kita bersama. Ada loh dulu orang tinggal di wihara tapi nggak mau ngapa-ngapain, cuma nebeng hidup. Iya, dipikirnya Bante kali ya. Kenapa kalau suhu sama Bante itu dilayanin? Ini karena kita kerjaannya memang cuma ngomong. Kerjaannya ngajak Anda doa, kerjaannya cuma menjaga wihara. Ya wajah dilayanin. Jadi kalau mau dilayanin, jadilah anggota sangga, beres urusan. Tapi udah jadi anggota sangga, wah ada juga ya macam-macam lah ya. Jadi hidup ini harus bisa melihat ada yang susah, bantu. Ada banjir, silakan ke wihara, aman, ada 2 lantai, kecuali 2 lantai juga kelelep. Masih ada lantai 3 lah ya. Nah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya begitulah ya. Oke. Yang ke-8, sapalah dan berbicaralah dengan pihak lain untuk menyenangkan mereka. Menyapa dan berbicara menyenangkan orang lain. Ada kalanya mengunjungi mereka dan memberikan makanan dan minuman. Berperilakulah sesuai dengan norma sosial. Hindarilah hal-hal yang sia-sia dan tidak bermoral. Patuhilah harapan dari pihak lain. Nah, ini adalah cara etika hidup bersosial kemasyarakatan, juga merupakan jalan bodhisattva, yaitu menyenangkan orang lain. Jangan punya mulut jutek ngomongin orang, judesnya setengah mati. Ini menjaga ucapan supaya kita tidak salah. Sekarang kita punya bibir kita, lihat bibir saya ini ke bawah, maka saya kalau diem galak, ke bawah nih jelek, maka saya harus berusaha supaya terus senyum, supaya orang nggak ngelihat saya galak, padahal memang galak. Iya, jadi kita harus menyiasati. Masih punya mulut bagus, Anda misalnya tidak ucapan yang benar, suka gosip, gunjing orang, fitnah orang, nanti mulutnya rusak loh. Atau gagu. Kenapa orang gagu? Dia suka menghina orang, dia suka memfitnah orang, maka terlahir kemudian gagu. Mulutmu dikasih cuma 1, telinganya cuma 2. Emang ada telinga ketiga? Nggak ada kan? Telinga cuma 2, mulut cuma 1, mata ada 2, alis mata 2, apalagi yang 2? Lubang hidung 2, walaupun hidungnya 1, lubangnya 2 ya. Mulut cuma 1. Jadi apa maksudnya? Mata harus lebih banyak melihatnya, telinga lebih banyak mendengarnya, mulut dikit aja ngomongnya. Itu maksudnya. Tapi ini mah kebanyakan ngomongnya daripada kebanyakan dengarnya.
Jadi dua telinga kalah sama satu mulut. Kalau udah ngomong, udah kayak senapan brand, nggak berhenti, rusuh. Ya, oke. Jadi itulah dia menjaga etika. Dan hadirilah undangan kalau diundang. Kalau nggak diundang jangan kepo. Mau numpang makan, orang banyak loh. Lagi pandemi kan susah ya. Jadi kalau ada yang kondangan, yang penting ada angpau doang. Ampaunya 2.000 doang, yang penting makannya dapat banyak. Iya. Jadi banyak orang gitu. Di hotel-hotel berbintang juga jangan pikir nggak ada yang begitu. Banyak pakaian mereka kan bagus kan. Ya udah numpang dulu lah, numpang makan gratis. Gitu. Yang nggak gratis dikasih angpau kayak begitu ya. Nah jadinya datanglah undangan kalau diundang. Yang ke-9, pujilah kualitas sempurna pihak lain, baik ketika mereka mapan atau berada atau tidak berada. Artinya, walaupun Anda hidupnya pas-pasan atau di bawah kesulitan, tapi kalau Anda mempunyai kualitas sebagai orang yang baik, kita di sini biara nggak pernah tuh melarang siapapun datang. Silakan. Mau kebaktian silakan. Mau ikutan makan kalau masih ada makanan silakan. Gak pernah ngelarang-larang orang siapapun. Dan tidak boleh ya. Siapa mau datang silakan. Kecuali itikadnya tidak baik. Kalau Anda lihat udah bikin rusuh atau ngapain, ya diamankan tolong. Tapi pada saatnya terbuka kitanya. Dan yang paling penting adalah coba tadi kualitasnya. Di wihara ini nggak ada namanya eksklusivitas. Oh ini ketua yayasan harus duduknya paling depan. Oh ini nggak ada. Terus kalau sangkung bagaimana sih? Biasanya kan sangkung kan cuma yang dipanggil yayasan doang ya. Nah sebenarnya kalau bodhisatwa semua orang boleh sausiang. Dan semua orang itu harus kungcai. Kenapa? Kungcai itu harusnya sih sebenarnya nggak ada tarif. Sukarela Anda mau dana berapa? Karena itu adalah memberikan dana makanan kepada Buddha, Bodhisatwa, dan semua makhluk. Jadi setidaknya tahu diri kali ya. Bukan tahu diri gimana. Anda dana kungcai, tapi nanti Anda juga makan gitu. Nah, nggak usahlah bayar seharga makanan, tapi setidaknya ada berdana sedikit. Ini menanam loh. Itu dana masuk kungcai. Terus sausiang, nggak boleh ada perbedaan sebenarnya. Semua orang boleh sausiang selama kayunya cukup. Kalau nggak cukup ya belah dua. Terus habis sausiang, semuanya namaskara bareng-bareng. Kembali ke tempat masing-masing namaskara bareng-bareng. Sebaiknya sih begitu. Kenapa? Pusa meyo fenpiesin. Bukan karena nih kaya, nih miskin, yang kaya di depan, yang miskin di belakang, bukan. Semua punya hak yang sama. Mungkin yang kaya donasinya lebih besar, kungcainya lebih besar, itu mah kewajiban. Karena Anda lebih. Yang susah seikhlasnya, seredonya, itu juga tulus namanya. Ya kan? Jadi semuanya punya andil. Jadi kalau di sini dikatakan kualitas sempurna orang lain, siapapun di mata Buddha sama. Kalau enggak, ngapain Sang Buddha meniadakan kasta? Sang Buddha hapuskan kasta karena menganggap semua orang sama pingteng. Kalau enggak, yang sudra nggak boleh naik ke atas di bawah. Ya. Terus yang boleh diterima jadi muridnya hanya satria dan brahmana. Maka kasta-kasta lain tidak ada kesempatan untuk menjadi murid Buddha. Tapi Buddha menghapuskan itu semua karena mei kecung sentoyo pingteng sin. Ada kesederajatan, kesamaan, beda karma doang. Karmanya yang beda, bukan statusnya yang berbeda. Status itu karena hasil perjuanganmu, dapat bonus. Jadi nggak ada orang yang mianya itu susah.
Dia mau kerja, mau usaha. Pernah kemarin yang saya cerita tukang susu kan? Pernah kan? Di sini enggak ya orang? Di sini kan? Yang tukang susu tiba-tiba naik pangkat ya. Oh, dalam satu waktu. Ketika udah berubah waktunya terjadilah begitu. Jadi jangan pernah minder. Yang jatuh juga banyak, yang di atas jatuh, yang di bawah naik juga banyak. Jadi pintensin ini perlu kita miliki. Yang belajar faci jangan merasa eksklusif. Saya jago bisa main faci dan segala macam. Semua orang berhak. Masalahnya mau nggak mau belajar. Mereka siap ngajarin. Kalau saya lihat waktunya, sombong banget. Karena sebetulnya saya juga nggak jago-jago amat. Yang jago tuh Iilan. Tapi nggak boleh sombong. Dia sih nggak sombong ya, rendah hati. Yang mau belajar silakan. Nanti mereka yang ngajar. Jadi kalau semua bisa, enak, nggak pusing. Kungte luar biasa lo di depan. Tapi kalau bikin fanal, kalau pas pavo incing ditaruh aja om. Jangan ting-ting bentrok sama tambur, ntar bingung. Ya, nah pas can aja boleh incing ya. Jadi kalau mainnya enak, sinergi bagus, seru. Kalau fanal, fanal loh. Ya, nah itu punya kesempatan. Yang bisa nyanyi, saya jago nyanyi suhu. Silahkan jadi Weno. Weno itu pegang mic sama Moi, bisa bantu nyanyi. Oke, ini spiritual sama level. Semua boleh belajar, semua boleh gantian. Nggak ada nomor 2, nomor 1, oke? Ya, cuma masalahnya mau apa nggak mau belajar. Jadi ini harus dihargai. Untuk mengalihkan pihak lain dari ketidakbaikan dan sepenuhnya menuntun mereka menuju kebajikan. Maka dengan kebaikan dan niat yang murni, ingatkan mereka yang sikapnya perlu diperbaiki. Pastikan bahwa mereka sedang menjalani hukuman atau usir mereka. Boleh ngusir loh. Usir bukan dalam arti kata kita buang orang, tendang orang, bukan. Usir di sini bahasa lainnya adalah jauhi aja. Jangan dekat-dekat dengan orang yang jahat. Tapi kita perlu mendidik, membimbing semua yang salah jalan. Penting bimbingannya. Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan berubah. Kalau sudah dibimbing gak bisa berubah, dinasihatin gak bisa, hukumlah mereka seperti Cana. Cana adalah kusirnya Pangeran Siddhartha. Cana yang membawa keluar Pangeran Siddhartha dari istana. Cana akhirnya cukur jadi anggota sangga, jadi murid Buddha. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Cana sombong dia. Ngomong ke orang-orang kalau Buddha itu pangeran dulu saya yang ngajak pergi keluar istana, hebat ya. Terus waktu di mana kenapa melihat 4 kejadian penting, Cana jadi sombong. Maka Sang Buddha memutuskan untuk menghukum Cana, cuekin dia. Jangan dihukum gimana, cukup dicuekin. Jadi punishment dan reward perlu nggak? Perlu. Hukuman hanya tujuannya, motivasinya buat bikin orang sadar ya. Bukan menghukum orang sampai habis-habisan nafas, bukan, tapi membuat orang lain sadar. 11 terakhir, menunjukkan pada pihak lain makhluk-makhluk neraka. Siapa yang bisa nunjukin makhluk neraka? Karena dulu zaman Buddha itu banyak yang punya kemampuan gaib. Banyak orang yang bisa naik ke surga, turun ke neraka, seperti yang Arya Moggallana. Moggallana adalah murid Buddha yang punya kesaktian, bisa masuk ke surga, lihat-lihat di surga, ajak orang naik ke surga. Ada juga dia bisa bawa orang ke neraka, lihat-lihat di neraka. Tetapinya, yang Arya Moggallana nggak bisa menyelamatkan ibunya sendiri.
Kan dia bisa ke neraka. Tinggal gendong aja ibunya keluar dari neraka. Oh, tak bisa. Dia punya kesaktian, dia bisa ciptain makanan, dia bisa ciptain minuman, dia bisa ciptain apa aja dengan kekuatan gaibnya. Bisa. Tapi ibunya tidak bisa makan apa yang dipersembahkan dengan kekuatan gaibnya Mogalana sekalipun. Diciptain makanan banyak banget, ibunya kan terlahir kelaparan. Penghuni neraka itu tidak pernah ada yang bahagia. Wah, begitu lihat makanan langsung hopu jadi api, hopu jadi api. Mogalana frustasi juga. Bertanya kepada Buddha, apa yang harus dilakukan? Ternyata jawabannya mah simple. Berbuat baiklah kepada Arya Sangha atas nama ibumu. Jadi cengbeng lah, cit gue lah, ulambana lah, ini Anda semua berdana kepada Sangha. Jadi donasi cengbeng itu nanti akan dibagikan juga kepada Sangha. Ya, karena Anda menolong leluhur Anda untuk mendapatkan kebaikan. Tuh, ulambana, cit gue, ya. Nah, itu kepentingan Sangha. Lalu kemudian alihkan mereka dari ketidakbaikan, tuntunlah menuju jalan kebaikan, dan penuhi mereka dengan aspirasi, kegembiraan, dan keajaiban. Kenapa keluarga itu harus bahagia, harus happy? Kenapa? Kenapa suasana sembahyang gak boleh manyun, gak boleh cemberut, gak boleh kesel, keksim, apalagi ribut, berantem? Kenapa? Karena ketika Anda sembahyang, batin Anda ini nyambung langsung ke leluhur, atau nyambung kemanapun terserah, sembahyang apapun dengan doa apapun, itu lagi nyambung. Jadi kalau Anda lagi sembahyang bawaannya habis marah-marah, uring-uringan, kesel, jengkel, gondok, mereka nggak dapat apa-apa. Dia datang malah begini, sedihlah dia, betul? Why? Kenapa begini nih? Kenapa ngamuk-ngamuk? Kenapa marah-marah? Tapi kalau kita bergembira, happy, ceria, dan ada aspirasi, inspirasi maksudnya, bukan aspirasi, inspirasi, ini mereka akan gembira juga. Dan kalau seandainya leluhur kita jatuh di alam menderita, kematian dari alam menderita hanyalah kebahagiaan. Itu kata kuncinya. Oke, paham? Ini adalah jalan-jalan bodhisattva terkait dengan menolong makhluk hidup. Jadi ada sila bodhisattva tentang menolong makhluk hidup. Kalau ini dijalankan 11-11-nya, Anda akan bahagia. Hafal nggak nih? Pulang ke rumah lupa lagi. Saya habis ceramah lupa tadi ngomong apa. Ya, diulangin ya. Dicatat, makanya kalau pelihara bawa pulpen sama buku. Diulang nih, ulangan, review. Yang pertama, bantulah orang lain dengan fokus. Arti fokus membantu orang lain. Nah, Anda boleh jadi volunteer suci, Anda boleh jadi volunteer apa untuk menolong orang lain. Bantulah mengatasi penderitaan mereka, termasuk sakit dan merawat orang yang udah tua. Yaitu nomor 1. Nomor 2, ajarkanlah kebenaran baik duniawi maupun spiritual. Jelaskan dengan penjelasan. Yang ketiga, mempunyai rasa terima kasih, dan kemudian balaslah kebaikan mereka. Yang keempat, lindungilah makhluk lain dari hal-hal yang membuat mereka takut. Yang kelima, lenyapkan penderitaan mereka karena kehilangan harta. Yang keenam, sediakan makanan dan barang-barang bagi kaum papa dan miskin. Yang ketujuh, bentuklah komunitas positif dan menyediakan tempat tinggal yang sesuai. Nomor 8, bicaralah dengan baik, moralitas, etika, junjung tinggi orang yang patut dihormat. 9, pujilah kualitas spiritual orang lain. Kualitas sempurna orang lain. Orang lain ini punya kualitasnya, pujilah. Yang 10, mengalihkan orang lain dari kejahatan menjadi kebaikan. Yang ke-11, menunjukkan pada pihak lain bahwa makhluk-makhluk neraka supaya mereka bisa memenuhi kebaikan dan keluar dari sana penderitaan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan?
Saya mau bertanya. Yang di rumah ada mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, halo. Dogi saya baru mati. Bagaimana? Apakah saya bisa melakukan kebaikan atas nama dogi saya? Ya, menurut agama Buddha, semua binatang juga makhluk hidup. Kita bisa juga lahir jadi binatang, dan binatang bisa lahir jadi kita, manusia. Jadi ada banyak cerita nih tentang alam peta. Sang Buddha sendiri berapa kali dalam cerita Jataka Bodhisattva terlahir sebagai binatang. Pernah lahir jadi raja monyet, pernah lahir jadi menjangan warna emas, jadi kepalanya, pernah jadi raja singa, pernah jadi kambing, pernah jadi burung, pernah jadi raja merak, banyak banget, pernah jadi kelinci. Jadi Bodhisattva aja pernah jadi binatang. Dan Sang Buddha pernah melihat seorang pemuda yang sedang pukulin anjing. Lalu Sang Buddha mengatakan, kenapa kau sakiti anjing itu? Karena anjing saya, anjing kampung, anjing liar ini tiap hari di rumah saya dibawakan. Rumah panggung itu bawahnya kan ada itu ya, ada kolong, rumah panggung namanya. Ya, anjing ini selalu di situ, dipukulin lah sama dia supaya anjingnya pergi, datang lagi. Lalu Sang Buddha dengan kebijaksanaan, dia udah tahu siapa itu anjing. Anjing ini adalah dulunya papanya. Jadinya, coba kau biarkan anjing itu ngapain, di mana, titik di mana anjing itu dia. Lalu anjing itu diam di satu titik sambil ngais tanah. Lalu Sang Buddha katakan, coba kau ambil paculilah apa yang ada di bawah tanah itu. Lalu dipacullah, dan kemudian terlihat seperti harta karun. Ternyata ada harta karun di bawah rumahnya, dan anjing itu menunjukkan letak harta karunnya dengan persis. Pemuda itu kaget, bahagia, sambil sedih. Dia tanya, kenapa anjing ini tahu ada harta di bawah sini? Karena kalau Sang Buddha ngomong duluan, pemuda, itu papamu mau nunjukin harta. Dibilang error gak Sang Buddha? Iyalah ya. Masa anjing adalah papa saya? Enak aja. Jadi karena udah ditemukan dulu, kan manusia sifatnya gitu, udah dibuktiin dulu baru percaya apa yang dikatakan kemudian. Jadi Sang Buddha baru bilang, itu sebenarnya adalah almarhum papamu, karena melekat banget sewaktu dia meninggal, tidak sempat mengatakan tempat di mana dia meletakkan harta karun. Maka hari ini dia datang dan dia terlahir sebagai anjing untuk menunjukkan tempat di mana itu berada. Baru dia sedih, nangis. Oh, kenapa bapak ini? Iya, setelah ini juga anjing ini akan meninggal. Tugasnya sudah selesai. Jadi transit doang sebagai anjing untuk kebahagiaan anaknya. Jadi kalau anjing kita meninggal bagaimana? Iya, perlakukan dengan baik. Kalau di Taiwan tuh ya, ada krematorium untuk anjing. Ada juga peti matinya, ada wangseng chow-nya, ada doanya, sama 8 jam nggak disentuh. Udah bau duluan kalau anjing mah. Nggak nyampe 8 jam lah, itu mah manusia ya. Nah, tapi diperlakukan sebagaimana apa adanya. Ada di Bongpai juga loh. Iya, kalau anjing ngapain di Bongpai? Dikremasi kan cukup kasih gucinya kecil ya. Ya udah, ada rumah abu khusus binatang. Hebat ya. Udah Mas Sagara mau bikin? Ya kalau mau bikin nanti rumah abu buat binatang boleh ya. Oke, yang bertanya, semoga Anda bahagia.
Siapa tadi yang nanya namanya? Vera, ya Vera. Oke Vera, semoga bisa menjawab. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini kebaktian kita. Semoga Anda semua berbahagia. Pada